Shalom semua, bagaimana kabarnya? Kiranya kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Kali ini saya akan mencoba membawakan firman Tuhan yang beberapa saat saya merenungkannya dalam hidup saya. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, sekarang kami akan baca sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya apa yang kamu sampaikan ini bisa menjadi berkat dan rema bagi setiap kehidupan kita. Namamu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita buka di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ayat ini secara jelas mengajari kita tentang bagaimana seharusnya sikap dan perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan supaya dapat menjadi terang bagi setiap orang, setiap lingkungan yang kita jumpai. Dari topik ini, dari pembacaan ini, saya mengambil sebuah tema, yaitu menjadi orang Kristen yang menjadi terang setiap saat. Menjadi orang Kristen yang menjadi terang setiap saat. Ada beberapa poin yang saya rasa dapat saya ingin membagikannya pada saudara-saudari sekalian. Poin yang pertama, mari kita baca sekali lagi. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Poin yang pertama yaitu jangan berhenti menjadi terang bagi sesama kita. Poin yang pertama, jangan berhenti menjadi terang bagi sesama kita. Terkadang hidup kita, ketika kita mempunyai masalah atau orang lain yang mempunyai masalah, kita tidak secara langsung ngomong, kamu berdosa, you baptis, tidak, atau gini, kamu punya masalah kan, yuk ke gereja. Tidak secepat itu, tetapi bagaimana kita menghadirkan, kita mencerminkan Tuhan Yesus dalam diri kita. Lewat apa? Selamat pagi, permisi. Ketika ada masalah, kita tenang, maka secara tidak langsung orang dapat melihat nilai-nilai positif, nilai-nilai Kristus di dalam diri kita yang kita bagikan kepada orang lain, sehingga kita dapat menjadi berkat dan kita bisa membawa jiwa-jiwa itu ke dalam tubuh Kristus. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan, mari kita baca sekali lagi. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya mempunyai sebuah kisah. Jadi waktu itu teman saya, pakai inisial aja, si A, mau datang bertobat. Dia ingin sekali pergi ke gereja. Teman saya, si C, lalu dia ngomong ke saya, teman saya A ini, friendly, ya gimana? Kok kalian kelihatannya munafik? Terus saya kaget terus saya tanya, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Terus dia ngomong gini, lihat si C itu hidupnya di gereja kudus, angkat tangan, menyembah Tuhan, tapi ketika sudah di luar gereja,
hidupnya jatuh dalam dosa, ngomongnya kasar, tidak sopan, banyak mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, dari sini secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa kita sudah berdosa, karena ketika teman saya si A datang bertobat, ya kita merusak tali kasih itu, kita merusak jembatan itu yang menghubungkan antara teman saya yang datang bertobat dengan Tuhan. Kita merusak jembatan itu. Melewati apa kita merusak jembatan itu? Ya lewat penilaian kecil dari teman saya itu, bahwa hidup kita hanya benar ketika di gereja, tapi ketika keluar dari gereja hidup kita tidak menjadi berkat dan tidak menjadi berdampak bagi kita sendiri. Maka poin yang kedua yang saya dapat ialah membangun hubungan antara sesama Kristus. Membangun hubungan antara sesama Kristus lewat apa? Ya mulut kita mengucapkan kebenaran firman Tuhan, kita bersaksi, kita berdoa, menyembah, bersyukur, semuanya tentang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekian dari sharing saya kali ini. Penutup yang ingin saya katakan untuk akhir ini, penutup yang ingin saya katakan bahwa teruslah berjuang untuk menghadirkan Kristus di antara sesama kita. Sekalipun kadang kita jatuh, tetapi bagaimana kita berjuang bangkit lewat 2 poin tadi, yaitu apa? Yang pertama, jangan berhenti menjadi terang bagi sesama kita, dan yang kedua yaitu membangun hubungan antara sesama kita di dalam Kristus. Ingatlah selalu bahwa ini saja berjuang untuk menjauhkan kita dari kebenaran. Masa kita tidak berjuang? Sekian dari saya, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami telah selesai dengan sharing berita firman-Mu. Kiranya apa yang telah disampaikan Mu ini bisa dapat menjadi berkat, bisa dapat menolong teman-teman hamba-Mu yang berada di luar sana yang membutuhkan pertolongan-Mu, yang ingin datang kepada Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus, berikan hikmat dan kebijaksanaan menggerakkan bagi semuanya, mengalir atas setiap kita. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.